Ada satu hal sederhana yang sering kita lakuin sehari-hari, tapi ternyata bisa bikin negara rugi puluhan bahkan ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Hal yang katanya sepele banget, tapi efeknya gila-gilaan. Ya, nggak ngehabisin makanan di piring kita. Tapi emang kenapa ini bisa sampai merugi negara? Ngebuang makanan artinya kita buang-buang sumber daya kayak air, energi, lahan, dan tenaga kerja yang dipakai buat ngolah makanan tadi. Belum lagi kalau makanan busuk atau kebuang sebelum masuk ke perut kita. Petani jadi nggak dapat untung, distributor rugi ongkos, dan pedagang nggak bisa jual barangnya. Ini semua bikin Indonesia rugi ratusan triliun rupiah. Duit segini bisa dipakai buat ngejalanin 30 proyek MRT kayak di Jakarta. Oke, tapi sebenarnya kenapa ruginya bisa sampai sebegini banyak? Menurut organisasi internasional yang ngurusin makanan ini, sepertiga dari makanan yang diproduksi di dunia kebuang setiap tahunnya. Di negara 62 tercinta, jumlah makanan yang kebuang aja bisa sebanyak ini. Artinya tiap orang di Indonesia ngebuang-buang ratusan kilo makanan tiap tahun, yang sebenarnya kalau nggak kebuang masih bisa untuk ngasih makanan hampir setengah dari populasi Indonesia. Dan ironisnya, masih ada banyak kabupaten dan kota di Indonesia yang rentan rawan pangan. Nggak cuma itu, makanan yang kebuang juga bakal numpuk di tempat pembuangan akhir. Dan masalahnya banyak TPA kita yang udah kepenuhan. Sampahnya menggunung dan lebih dari sepertiganya adalah sampah makanan. Kalau udah kayak gini, dampaknya bisa kemana-mana. Mulai dari pencemaran air dan tanah sampai TPA-nya meledak dan longsor. Parahnya lagi, sampah makanan juga nyumbang gas yang bikin krisis iklim makin parah. Terus gimana cara kita ngurangin sampah makanan ini? Oke, buat ngurangin sampah makanan, ada konsep yang bisa ngebantu. Namanya adalah piramida penyelamatan pangan. Makin ke atas, makin bagus. Cara yang paling penting itu justru yang paling gampang. Gimana caranya? Jangan sampai ada makanan yang kebuang. Sebisa mungkin ngambil makanan sesuai porsi yang kita butuh aja. Jangan rakus ngambil berlebihan gara-gara lapar mata doang. Selain itu, kita juga bisa ngecek tanggal kadaluarsa sebelum beli makanan. Kalau masih ada sisa bahan makanan, bisa kita masak lagi jadi menu baru yang enak. Nah, tapi kalau udah terlanjur ada makanan berlebih, tenang, kita masih bisa ngelakuin banyak hal. Misalnya dibagiin ke tetangga atau orang yang butuh. Kalau udah nggak layak dimakan, bisa juga dimanfaatin buat pakan hewan atau diolah jadi kompos. Yang penting jangan langsung buang ke tempat sampah. Dan seperti biasa, terima kasih.